Assalamualaikum Bapak Ibu Guru yang hebat. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antara materi pembelajaran sosial emosional dengan modul sebelumnya. Apa itu pembelajaran sosial emosional atau biasa juga disebut dengan sosial emosional learning? Jadi, pembelajaran sosial emosional atau yang biasa disebut dengan sosial emosional learning tersebut adalah merupakan suatu proses pembentukan diri yang berkaitan dengan kesadaran diri, kontrol diri, dan kemampuan membangun relasi, serta kemampuan yang diperlukan untuk dapat bertahan dalam sebuah masalah. Sekaligus juga memiliki kemampuan pembelajaran memecahkan masalah. Nah, pembelajaran sosial emosional learning tersebut dapat dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan murid. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai. Ada 5 kompetensi sosial emosional yang dikembangkan oleh Kasel. Yang pertama yaitu kesadaran diri atau pengenalan emosi. Yang kedua, pengelolaan diri atau pengelolaan emosi dan fokus. Dan yang ketiga, kesadaran sosial atau empati. Yang keempat, kemampuan berinteraksi sosial atau resiliensi. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional atau PSE tersebut dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh. Nah, melalui pendekatan kesadaran penuh akan muncul perasaan tenang, stres yang semakin berkurang, pikiran yang menjadi jernih, dan fokus serta menjadi lebih semangat belajar lagi. Nah, pembelajaran sosial emosional tersebut tujuannya adalah untuk melatih kesadaran penuh. Nah, untuk melatih kesadaran penuh, salah satu teknik yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan teknik stop. Adapun langkah-langkah daripada teknik stop tersebut adalah pertama, berhenti sejenak dari aktivitas. Kemudian setelah itu, tarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, amati apa yang dirasakan oleh tubuh, pikiran, dan perasaan kita. Dan yang terakhir, setelah itu baru kita melanjutkan kembali aktivitas. Nah, kesimpulan daripada pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran sosial emosional tersebut dapat dilatih dan ditumbuhkan baik di luar sekolah maupun yang terintegrasi di dalam pembelajaran dan yang sudah menjadi budaya ataupun sudah diterapkan sebagai tata tertib di sekolah. Nah, kompetensi dan teknik tersebut dapat dikembangkan dengan baik sehingga dapat menciptakan well-being ekosistem sekolah yang nyaman, sehat, menyenangkan, dan berpihak kepada murid. Nah, keterkaitan materi dengan modul sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, serta peran dan nilai daripada guru penggerak. Nah, dalam hal ini, melalui pembelajaran sosial emosional, di mana salah satu peran daripada seorang guru adalah guru harus mampu menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga kondisi menjadi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Nah, dalam hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, masih keterkaitan antara materi dengan modul sebelumnya, visi guru penggerak,
dan budaya positif. Nah, seorang guru atau pendidik harus dapat menggunakan segala kekuatan dan potensi yang ada untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah untuk menerapkan latihan berkesadaran penuh sambil mengembangkan kompetensi sosial emosional adalah dengan mengenali emosi. Nah, hal tersebut dapat membantu guru dan murid untuk merespon terhadap kondisinya sendiri. Nah, pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pemenuhan kebutuhan belajar murid, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan kesadaran penuh menggunakan teknik STOP dapat digunakan sebagai metode pendekatan yang dapat menciptakan well-being ekosistem. Nah, murid yang memiliki well-being yang optimum memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik, kesehatan fisik yang lebih baik, mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres, dan terlibat aktif dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Nah, untuk itu, jika pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan kesadaran penuh tersebut menjadi budaya positif di sekolah, maka pembelajaran berdiferensiasi akan mudah diterapkan karena murid akan lebih fokus, semangat, bertanggung jawab, terhadap tugas yang diberikan oleh guru, serta murid akan merasa lebih bahagia karena pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dalam hal ini adalah minat belajarnya, profil belajar, dan kesiapan belajar murid. Nah, sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.